Haleluya, salam kemenangan iman. Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom, pemuda-pemudi yang ada di rumah, dimanapun saudara berada hari ini. Kita boleh bersuka cita malam hari ini, kita boleh lagi datang kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kiranya saudara boleh diberkati lewat ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kita angkat satu penyembahan bagi Tuhan Yesus. Kita katakan bersama-sama, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi kami. Hingga malam hari ini kami boleh lagi datang kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang muda yang rindu menyembah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih. Pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh yang ku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari angkat tangan saudara, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terserami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, Sang Tuhan, sungguh besar, sungguh Ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu dalam pujian. Kami membenci dalam hadirat-Mu. Mudah-mudahan dikatakan lagi sambil angkat tangan saudara kepada Tuhan, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, ya Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Lagi katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh mudah-mudi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya pemuda-pemudi. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Baik, malam ini kita mau bersukacita lagi memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Amin. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Amin. Kita memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Pada atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terlukiskan kasih yang kau berikan, karya terbesar tiada tandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah tiada bandingan. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Maha kuasa, Engkau Maha mulia Tuhan. Amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang berkuasa. Amin. Jadi kami datang lagi mau penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tenteram Tuhan. Haleluya. Hanya dekat
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Katakan Tuhan ini layak ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, ya Tuhan, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau Tuhan, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan ini layak ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku tahu, kau menjaga hati supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan bersama-sama, Tuhan ini layak ku tahu, kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan
dalam hidup. Rasa dan kasih Tuhan dalam hidup. Inilah yang kami mau, Kau bangga kami datang padamu. Mudah-mudi datang padamu, kangen baru, kangen baru. Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan lagi pujian sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Nyanyikan dengan kerinduan kepada Tuhan. Tuhan ini layak ku tahu.
Kemenangan Iman. Dan mari saat ini semua muda-mudi yang menyaksikan acara Victory Shoot pada malam hari ini, mari kita buka hati kita lebar-lebar dan kita tutup mata kita dan kita bersatu di dalam doa. Amin. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Kami bersyukur hadirat-Mu nyata bagi kami meskipun saat ini kami berada di tempat kami masing-masing. Mereka yang ada di rumah Tuhan, mereka juga yang mungkin dalam perjalanan, mereka yang mungkin ada di kamar kos, kami berdoa saat ini biar semuanya kami mendapatkan lawatan sorgawi. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang maha hadir, sehingga kami percaya penuh bahwa tidak ada batasan ruang dan waktu yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biar kiranya pewahyuan daripada Engkau, jamahan dan bahkan mujizat Tuhan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap muda-mudi yang menyaksikan saat ini, mendapatkan satu pengertian yang baru bahwa hidup mereka harus berubah. Amen. Hidup mereka harus kokoh di dalam Tuhan. Amen. Dan ketika mereka kokoh di dalam Tuhan, mereka akan sanggup menghadapi semua tantangan yang ada di hadapan mereka. Amen. Semua krisis, semua badai, segala persoalan, penyakit apapun itu, ataupun tantangan dan masalah baik dari finansial, masa depan yang tidak jelas, apapun itu mereka sanggup menghadapinya di dalam nama Yesus. Dan mulai saat ini Tuhan, biar mereka senantiasa memakai firman Tuhan menjadi dasar dan kekuatan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan pribadi, kepintaran mereka sendiri atau kebenaran diri sendiri. Tapi biar mulai dari sekarang mereka senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Amen. Engkau yang nomor satu dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersatu hati saat ini mematahkan semua pekerjaan setan iblis yang mau mengganggu, mencuri, membunuh dan membinasakan anak-anak muda. Yang mau mencuri berkat firman Tuhan. Kami patahkan kuasa pergi kau di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak bisa menjamah anak-anak muda ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, biar kiranya Kau menolong bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar Engkau menolong juga pemerintahan kami. Kau juga menolong Tuhan supaya bangsa kami boleh keluar daripada masa-masa krisis seperti sekarang ini. Amen. Kami tahu Tuhan, di atas segala krisis, di atas semua masalah, tetap Engkaulah yang bertahta dan Engkau terus bekerja sampai pada kesudahannya untuk membawakan kesempurnaan pekerjaan-Mu Tuhan. Amen. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah pekerjaan-Mu. Amen. Lawatlah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, dan bersama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi yang sudah bergabung saat ini di siaran GKI Online Victory Shoot Ibadah Muda-Mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ya. Adalah satu sukacita dan kehormatan bagi kami untuk boleh menjumpai saudara melalui siaran ini. Dan kami percaya malam hari ini hidup saudara pasti diubahkan. Amen. Saudaraku, kami mengajak saudara untuk mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya saudara mendapatkan berkat penuh daripada firman Tuhan dan berkat penuh daripada Tuhan sendiri melalui pujian dan penyembahan. Amen. Malam hari ini saudaraku, bersama dengan kita telah hadir Pastor Dr. Gideon Morris Munte, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia, yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Shalom. Tapi sebelum kita mulai, sesuai dengan arahan daripada pemerintah kita akan memberikan sedikit edukasi mengenai masa-masa pandemik yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita semua tentunya mengetahui bahwa negara kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu ada banyak sekali penyesuaian yang perlu kita lakukan. Ya. Bagi muda-mudi, meskipun usia saudara saat ini tidak berada dalam usia rentang yang rawan untuk terkena virus COVID-19, adalah baik bagi saudara juga untuk mengetahui dan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah kepada kita. Tujuannya adalah guna menjaga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena mungkin saudara tidak sakit, akan tetapi saudara bisa saja menjadi orang yang membawa virus kepada tempat lain. Oleh sebab itu, yang perlu saudara ketahui yang pertama, kemanapun saudara pergi, gunakanlah masker.
Apabila saudara bisa menggunakan face shield, itu akan lebih dihargakan. Yang kedua, lebih seringlah saudara mencuci tangan dengan bersih. Jangan seadanya saja saudaraku, tapi gunakan sabun, basuhlah kedua tangan saudara sampai ke sela-selanya dan juga punggung tangan selama 20-30 detik. Lalu yang ketiga, apabila saudara tidak bisa menemukan tempat untuk mencuci tangan, gunakan hand sanitizer. Yang keempat, sebisa-bisanya saudaraku hindari kerumunan. Dan kalaupun saudara harus berada di tempat yang banyak orang, usahakan untuk menjaga jarak 1 meter lebih sampai 1,5 meter. Gunanya apa? Untuk menjauhkan diri saudara dari kemungkinan terkena droplet atau memegang satu dengan yang lain. Sehingga kalaupun saudara memang terkena virusnya, tapi itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh saudara. Oleh sebab itu, demikianlah edukasi kita sedikit banyak mengenai bagaimana menghindari kita untuk tidak terkena virus corona ini. Dan oleh sebab itu sekarang kita sudah bisa masuk kepada firman Tuhan. Mari siapkan diri saudara, buka hati lebar-lebar. Kalau perlu saudara bisa mencatat dan siapkan Alkitab saudara di samping saudara. Sehingga saudara ketika nanti ada ayat-ayat Alkitab yang perlu saudara lihat, saudara bisa langsung segera melihatnya. Dan saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Gideon Morris Munte untuk membawakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, yuk sama-sama kita angkat Alkitab kita dengan tangan kanan kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin, 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 dan amin. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengenai tetap kokoh melewati segala-galanya. Sebelumnya, mari sama-sama kita katakan kepada diri kita agar jiwa kita juga mendengarkannya. Mari sama-sama kita katakan, kita akan melewati semua badai ini. Kita akan melewati semua badai ini. Kita akan melalui segala krisis ini. Kita akan melewati semua krisis ini. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Saya berdoa itu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan mengalami permasalahan. Dan ada banyak orang yang mempunyai reaksi-reaksi yang berbeda untuk masalah yang sama. Dan karena reaksi itu ada orang yang memang keluar juga. Pada akhirnya kita semua akan keluar dari masalah. Tetapi keluar yang bagaimana ini kita ini? Itu dia pertanyaannya. Betul. Ada yang keluarnya ini sebagai pemenang, kan begitu ya Ibu Gembala. Tetapi ada juga yang keluarnya babak belur. Ada yang keluarnya sebagai orang yang kalah. Ada yang menang tapi babak belur. Nah ini kita juga gak mau demikian. Dan Tuhan juga tidak mau kita demikian. Amin. Nah jadi reaksi kita ini itu sangat ditentukan oleh pengertian kita. Kalau dalam pengertian kita memang gak punya harapan, maka secara otomatis seluruh reaksi kita itu pasti akan menolak untuk berjuang. Betul. Karena reaksi kita itu kan berkata gak ada gunanya kita perjuangkan. Gak ada gunanya kita melakukan ini. Toh juga ujung-ujungnya kalah. Tetapi kalau kita melihat ada kesempatan untuk menang. Dan kita tahu, bahkan kalau kita tahu kita pasti menang. Maka reaksi tubuh kita, reaksi pikiran kita, reaksi daripada hidup kita itu akan berjuang. Betul. Dan akan berjuang terus, ya. Jadi penting sekali ini pengetahuan dan pengertian kita akan kehidupan ini. Nah, pengetahuan dan pengertian kita akan kehidupan ini tentunya didasari oleh banyak perkara. Ada yang didasari oleh pengalaman dia terlebih dahulu, ada yang didasari oleh pendidikannya. Nah, ini sebabnya penting sekali pendidikan bagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu tidak bisa mengabaikan pendidikan. Oleh karena itu mulai saat ini
seriuslah dalam bersekolah. Amin. Walaupun kita itu bersekolahnya cuma online ya, ada beberapa sekolah masih online, puji nama Tuhan untuk itu. Tapi seriuslah kita untuk itu. Ya. Dan seriuslah dalam kuliah. Kalau namanya kuliah kan sudah nggak diatur-atur lagi. Sekarang sekolah pun sudah nggak diatur lagi ya. Nah, tapi itu harus ada di dalam hati karena kita tahu dari pendidikan kita itu akan menjadi informasi yang masuk bagi diri kita. Betul. Dan dari situlah pengertian kita. Dan kemudian pengertian kita itu akan menentukan jika kita mendapatkan masalah, kita itu maju atau mundur atau menyerah. Iya. Nah, jadi ini pendidikan juga penting, pengalaman juga penting, dan juga kepada siapa yang kita percayai atau apa yang kita percayai. Jadi kalau kita percaya kepada orang yang terus-menerus berkata, kau ini gak ada gunanya, kau ini orang yang kalah, kau ini tidak berharga, maka kita akan mempunyai self-image, pengertian bahwa saya ini memang gak ada gunanya. Kedua harus hati-hati kalau kayak gitu ya. Benar berteman sekali, ya, Pak, ya. gak semua orang harus kita dengar. Betul. Nah kadang-kadang yang jadi masalah itu ialah orang yang harusnya kita dengar itu malah gak boleh kita dengar. Nah, ini banyak sekali anak muda yang tertipunya di sini. Ya. Salah mendengarkan orang. Nah sekarang begini, mendengarkan itu pilihan, tapi menghormati itu keharusan. Betul. Jadi siapa aja yang ngomong sama kita itu memang harus kita hormati walaupun kita tidak setuju dengan dia. Setuju. Nah demikian juga dengan orang tua. Kalau orang tua mulai berkata kau itu monyet, kau itu babi, ya mohon maaf ya. Ada orang tua yang berkata demikian, ada. Nah, dan kemudian dia mulai menghancurkan self image daripada anak muda. Kau ini kalau pakai gini terus kau nggak akan jadi orang kau. Kau mau jadi apa kalau kayak gini terus? Nggak bisa lah jadi anggota keluarga kita lagi. Iya, Gitu. saya menyesal melahirkan kau. Saya menyesal punya anak seperti kau. Nah, kalau terus-terusan kita dengarkan ini, itu kita akan mendapatkan pengertian yang salah tentang hidup ini. Kita akan merasakan bahwa orang yang seharusnya mengasihi saya kok malah jadi begini. Dan kalau orang yang seharusnya mengasihi saya pun begini, gimana orang lain? Betul, dan mulai desperate ya. Jadi kemana-mana pun dia merasa tertolak. Ya, dia mau punya pacar pun belum maju udah merasa wow kalau ibuku aja menolak aku ya konon lagi perempuan yang satu ini. Betul. Gitu. Nah, kalau keluarga aku aja menolak aku konon lagi yang dia di sono itu. Jadi gambar dirinya mulai salah. Betul. Dan itu terbentuk di dalam dia. Betul. Jadi kembali lagi kalau namanya hormat harus sama semua orang. Betul. Alkitab berkata kita harus hormat sama semua orang, terutama orang yang memang kepadanya kita harus hormati. Orang tua, orang yang lebih tua, pemimpin, tetapi nggak semua harus didengar. Betul. Kapan pemimpin kita itu salah mengarahkan kita. Nah kembali lagi, kalau orang tua kita salah, itu tetap kita harus hormati. Dan tetap kita harus dengarkan. Kenapa? Karena itu salah dia kepada Tuhan. Kalau pemimpin kita itu salah dia kepada Tuhan. Kita nggak perlu ikut-ikutan dalam salah dia. Tetapi kalau dia tetap mengarahkan dengan benar, kita harus tetap ikuti. Setuju. Katakan satu perusahaan, kalau ternyata pemimpinnya itu macam-macam. Bukan berarti kita langsung tinggalkan perusahaan itu, kita langsung resign, kita langsung buat surat pengunduran diri. Bukan bagian itu bodoh. Karena begitu kita buat surat pengunduran diri, orang lain akan menggantikan kita. Dan kita malah jadi pengangguran. Dan kalau kita jadi pengangguran, kita mau hidup dengan apa? Mana ini sekarang zaman jadi susah. Jadi kita itu gak bisa bodoh. Dalam arti kata kalau misalnya pemimpin kita itu buat jahat, pemimpin kita itu buat yang gak benar, katakan dia ditangkap polisi karena sesuatu hal, bukan berarti kita harus keluar dari perusahaan itu, bukan berarti kita harus keluar dari gereja itu, enggak. Kita harus tetap ada di situ bukan karena dia, tetapi kita punya misi di tempat itu. Ya. Kalaupun kepala sekolahnya ternyata ada sesuatu hal terjadi pada dia, ya kita nggak, wah kalau begini kepala sekolah saya juga begini, saya nggak berhenti aja sekolah deh, nggak mau sekolah lagi, bukan begitu. Bukan gitu. Itu satu entah dari mana dapatnya pengajaran kayak gitu ya. Tapi ada orang kayak gitu. Itu pendetanya udah salah, itu nggak usah lagi kita gereja sana. Itu kepala sekolahnya juga begini begitu. Kita nggak usah lagi sekolah di sana. Bukan begitu. Jadi nggak demikian. Hormat harus hormat. Kalau dia salah, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita punya misi, kita punya perjuangan. Karena kita juga punya sesuatu dalam hidup ini yang harus kita perjuangkan. Kita punya masalah sendiri. Orang lain kalah, kita nggak boleh kalah. Orang lain najis, kita nggak boleh najis. Orang lain berdosa, kita nggak boleh berdosa. Orang lain buat salah, kita tidak bisa tinggalkan satu tempat itu. Ya, banyak orang begini contohnya. Dia putus sama pacarnya. Lalu kemudian gara-gara dia putus sama pacarnya, dia jadi benci sama pacarnya. Lalu apa-apa yang mengingatkan dia pada pacarnya, dia mau hindari. Sekolah yang mengingatkan dia pada pacarnya, dia mau tinggali. Nah,
Kemudian kalau diperluas lagi, kota ini mengingatkan dia, misalnya tempat makan ini, tempat makan itu, dulu dia pernah sama-sama pacarnya nggak mau lagi makan di situ. Kenapa? Aku dulu pernah sama dia di sini. Oke, sekarang kota ini di mana dia bertemu dengan pacar. Oke, aku pindah ke luar kota. Oke, negara ini karena dia warga negara Indonesia. Oke, aku pindah ke Amerika. Oke, karena dia warga negara bumi, maka kau pindah sendiri ke bulan nanti pada akhirnya. Jadi bukan begitu, itu urusan dia. Tetapi ya Ibu Gembala terkejut karena banyak pengurapan di sini ya. Tetapi yang jelas kalau ada sesuatu yang demikian, ya namanya hormat tetap hormat. Kita nggak boleh benci. Tetapi kita punya perjuangan, hidup kita harus kita tata. Kita punya persoalan, kita punya tantangan dalam hidup ini. Nah, ini harus pertama-tama kita harus mengerti. Jadi ada dari pengalaman, ada dari pendidikan, dan juga dari apa yang jadi masukan-masukan bagi kita. Jangan sampai kita mendengarkan pada orang-orang yang salah. Nah, kalau orang-orang yang pada seharusnya kau dengarkan ternyata mereka salah, maka itu harus bijaksana. Bukan berarti harus kita tinggalkan mereka. Wah, mamaku nggak benar. Lalu kemudian maki-maki di Facebook, maki-maki di status mamaku. Itu membocorkan rahasia keluarga. Itu sama sekali tidak benar. Tidak diperbolehkan. Karena anak zaman sekarang ada begitu. Dan itu sama sekali tidak diperbolehkan. Karena apa yang kau tabur satu hari pasti kau akan menuainya. Jadi nggak boleh demikian. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekkan, apakah itu orang tua kita, bawa pada Tuhan, doakan, bela di hadapan Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan buka jalan kepada kita. Jadi Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Alkitab saya mengatakan bahwa dia mendengarkan, dia tahu apa yang kita alami. Makanya oleh karena itu jangan kita ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar, ada satu sumber yang menjadi acuan apakah itu benar atau tidak, yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita melihat orang-orang berkata tidak benar atau hidup kita atau pengertian kita pun tidak benar daripada firman, maka kita itu harus tidak mempercayainya. Siapapun itu. Nah, sekarang kalau pemerintah berkata sesuatu hal yang tidak benar sesuai firman, bukan berarti kita harus melawan dia. Kita tetap hormat, tapi kita tidak kompromi dengan permintaannya. Nah, itu sebabnya saudara-saudari kita harus jaga hidup kita. Sebagai contoh ada beberapa negara-negara yang mengizinkan pernikahan gay. Nah, bukan berarti karena diizinkan di negara itu pernikahan gay, maka kita bisa menikah sesama jenis. Tidak. Kita tetap menikah sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau mereka mau buat demikian, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tidak dengan serta-merta kita tukar keluarga negaraan. Jadi warga negara Somalia misalnya saudara, bukan demikian. Tetapi kita itu mengerti betul bahwa memang ini perlu didoakan. Nah, ini dalam skala besar. Misalnya ada beberapa negara juga memberikan narkoba itu secara gratis. Dengan tujuan supaya mereka itu tidak menjadi pengedar narkoba. Jadi negara yang memberikan narkoba, ada beberapa negara di Eropa yang melakukan demikian. Bukan berarti wow enak sekali. Kalau begitu saya juga boleh minta kepada pemerintah, saya juga boleh minta bahwa saya juga ikut-ikutan narkobaan. Bukan demikian. Nah, itu adalah satu hal yang bodoh. Ada acuan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi di sini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Sebab ia adalah Allah yang sangat baik hati, yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Jadi hari ini ada beberapa hal yang kita lihat, dua hal terutama. Yang pertama sekali dikatakan bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa ada penderitaan seketika lamanya, atau dalam terjemahan lain dikatakan sekejap saja penderitaan. Nah, kita baca satu ayat lagi dari Roma 8 pasal 28 dikatakan, kita tahu sekarang. Jadi kalau dahulu belum tahu, sekarang ini tahu. Amin. Apa yang perlu diketahui? Inilah dia kebenaran firman, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Lagi-lagi dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab kita berkata demikian. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Jadi Tuhan kita ini tidak lepas kontrol, tidak bingung dan tidak
dia berkata, wow, aku nggak ngerti ini lagi kan. Kadang-kadang kalau kita sudah melakukan yang terbaik, tapi yang terbaik itu nggak cukup baik juga, maka kita berkata, wow, aku nggak ngerti lagi bagaimana cara mengendalikan semua ini. Allah kita tidak demikian adanya. Amen. Ya, jadi Allah kita mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Kalaupun sekarang ada hal yang nggak baik, itu akan jadi baik. Karena Tuhan akan mengatur dan Dia belum selesai bekerja. Amen. Bagi mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi ada dua hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama yaitu memang ada penderitaan, tapi sebentar aja. Dan yang kedua, bagi orang yang terpanggil. Nah, dengan cepat saya ceritakan dulu bahwa Tuhan memanggil kita semua. Karena Alkitab berkata, Dia tidak ingin seorang pun binasa. Jadi tidak ada orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan. Tetapi permasalahannya, apakah engkau mendengar panggilannya? Dan apakah engkau mau menjawab panggilannya? Nah, kebanyakan anak-anak itu kalau mamanya manggil ya, dia pura-pura nggak dengar. Dia pura-pura nggak dengar, kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap kali mamanya manggil, pasti ada tugas, pasti ada kewajiban. Dia lupa, kadang-kadang kalau mama bapaknya memanggil itu ada berkat juga. Bahwa ada kadang-kadang dibawa jalan-jalan, kadang-kadang juga diberikan hadiah, kadang-kadang dibawa makanan yang enak. Nah saudara, memang dalam hidup ini ada hak dan juga ada kewajiban. Tetapi banyak anak-anak yang begitu pemikirannya anak-anak. Nah jangan sampai orang Kristen pemikirannya anak-anak, dimana kalau dipanggil Tuhan pasti pelayanan aja. Pasti akan hal-hal yang sesuai kewajiban saja. Pasti itu aja. Enggak, ada berkat juga. Jadi jawab panggilan Tuhan. Amen. Tuhan memanggil kita semua. Jadi jawab panggilan Tuhan. Dan dengan panggilan Tuhan kita diselamatkan. Dengan panggilan Tuhan kita sampai kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan gak sekedar manggil-manggil. Sekarang ini kan ada orang manggil. Ya, hey sini dulu. Kita sudah datang lalu kemudian kita tanya, ada apa? Dia katakan gak apa-apa, ngetes aja. Iya pernah tuh. Iya, yang kayak gitu gak ada sama Tuhan. Yang kayak gitu itu semuanya gak guna. Kalau Tuhan memanggil, Dia punya rencana. Amen. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita perlu mendengarkan panggilan Tuhan. Amen. Saya ajak muda-mudi sekarang ini, jangan sia-siakan hidupmu. Ada yang berkata begini lagi, Bu Gembala, nantilah kalau soal panggilan Tuhan nanti kalau saya sudah tua. Nah, persoalannya dia nggak tahu sampai berapa itu, lama umurnya. Nomor satu itu. Nomor dua, kalau perusahaan dunia ini aja ada batasan umur. Nggak usahlah jadi manajer, nggak usahlah jadi tingkatan tinggi. Orang yang salesman aja, lihat aja itu lowongan-lowongan kerja di pintu-pintu toko-toko. Dia kasih tahu umurnya berapa, ada batasan umur. Nah, apakah saudara pikir kalau namanya ikut Tuhan ini gak ada batasan umur? Udah tua pun bisa dipakai Tuhan. Betul, bisa dipakai Tuhan. Tapi ingat baik-baik yang dikatakan sudah tua bukan dipakai Tuhan lagi, tapi harus berbuah. Dan apa ya saudara mau ngasihkan sama Tuhan yang sisa-sisa usia, sisa-sisa tenaga. Betul. Nah, kalau berbuah itu harus sampai tua. Nah nanti ini kalau kita cerita ini panjang lagi teologianya. Jadi kita tidak akan menyimpang. Tapi yang jelas kita berikan masa muda kita untuk Tuhan. Amen. Dan mereka yang memberikan masa muda itu Tuhan tidak akan dikecewakan Tuhan. Karena diantara semua pribadi yang tahu balas budi, Tuhan kita yang paling tahu balas budi. Amen. Dan ini bukan sebenarnya sih bukan kita yang bukan Tuhan yang membalas budi kepada kita. Kita yang harus balas budi kepada Tuhan. Karena Dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Takkan pernah kita bisa menang dalam hal kebaikan kepada Tuhan. Betul. Itu sebabnya jangan khawatir menjawab panggilan Tuhan. Jangan khawatir untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan khawatir untuk masuk Institut Alkitab Rema. Amen. Jangan khawatir untuk boleh sampai kepada rencana Tuhan. Karena sehebat-hebatnya rencana yang kau buat dalam hidupmu, nomor satu ya, rencana Tuhan pasti lebih baik. Amen. Nomor dua, kalaupun kau punya rencana yang hebat dalam hidupmu, belum tentu kau punya kemampuan dan modal untuk mencapainya. Betul. Tapi kalau Tuhan yang berencana, Dia punya modal dan kemampuan untuk menyampaikan engkau ke sana. Jadi dari nomor satu dan nomor dua ini kita tahu betul bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan Dia punya kemampuan untuk membawa kita ke sana. Jadi mengapa kita itu takut untuk menyerahkan diri pada Tuhan? Nah, kita berkata, well, kalau namanya menyerahkan diri sama Tuhan pasti banyak tantangan. Well, hidup di dunia ini juga banyak tantangan. Iya. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak ada tantangan. Kita sampai pada poin kita nomor dua.
Kalau tadi nomor 1 kita harus terpanggil oleh Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan dan kita harus mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Nomor 2, semua orang dalam hidup ini harus mengalami penderitaan. Tapi penderitaan itu sekejap. Dan penderitaan itu datang beda-beda kok. Semua orang pasti ada. Jangan kita berpikir penderitaan kita paling hebat. Nah ini dia, kalau manusia ini biasanya dia merasa bahwa penderitaannya paling hebat dan caper. Ya caper, wah kau tuh harus perhatiin aku dong ya. Aku yang paling banyak menderita, aku yang paling banyak perlu dikasihani, aku perlu paling banyak ditolong. Enggak. Dan memang kalau kita melihat, memang ada orang-orang yang perlu ditolong. Biasanya mereka yang memang penderitaannya hebat betul, atau posisinya itu sangat-sangat krusial dalam satu tempat. Itu memang kita perlu bantu, itu memang kita perlu tolong. Nah jadi tidak semua orang yang merasa dirinya itu perlu ditolong. Karena seperti misalnya ada pengemis-pengemis yang merasa dirinya mengatakan dia perlu ditolong, padahal sebenarnya dia tidak perlu ditolong. Dia sehat, dia kuat, dia tidak cacat, dan dia bisa bekerja dengan baik, hanya saja dia malas. Nah orang-orang tersebut juga tidak perlu ditolong. Jadi kita harus punya pengertian yang benar mengenai ini. Nah tapi ini yang namanya penderitaan sekejap ada sama semua orang, dan semua orang mengalami dalam bentuk beda-beda. Ya, jadi jangan ada yang berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan maka nggak akan ada penderitaan. Ya, kalau saya ikut Tuhan itu berkat mengalir tak akan berhenti. Betul, berkat mengalir tidak berhenti, tetapi berkat itu juga disertai dengan tantangan. Berkat itu disertai dengan tanggung jawab. Berkat itu disertai dengan bentukan. Sama seperti kalau kita sekolah, maka akan ada nilai-nilai baik, akan ada pujian dari guru, akan ada acknowledgement, pengakuan daripada teman-teman, akan ada surat ijazah, akan ada ranking, akan ada hal-hal yang baik, akan ada trofi mungkin ya kalau kita menang kejuaraan-kejuaraan dari sekolah kita dalam bidang pendidikan atau olahraga. Akan ada hal-hal yang baik itu, tetapi di situ juga ada ujiannya. Betul sekali. Di situ juga ada tekanannya, di situ ada tantangannya. Jadi demikian juga hidup kita ini bagaikan sekolah yang panjang di dunia ini. Jadi akan ada hal-hal yang baik, tetapi ada juga penderitaan sekejap. Jadi jangan katakan, wah kalau ikut Tuhan itu penuh berkat. Memang betul penuh berkat, itu satu sisi mata uang. Tapi tanpa sisi yang satu, mata uang tersebut tidak akan berlaku. Demikian juga dengan kehidupan ini, dia punya dua sisi. Satu sisi pasti ada berkat, satu sisi pasti ada tantangan, ada penderitaan sekejap. Jadi kalau kita tahu hal ini, mengerti, maka kalau pada satu saat kita itu menderita, kita tahu berkat pasti datang pada kita. Kita tidak akan menyerah. Kalau pada saat ini berkat melimpah pada kita, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk tantangan yang lebih besar lagi. Jadi jangan langsung difoya-foyakan itu berkat. Jangan langsung melonjak tinggi. Atau jadi orang yang tidak tidak punya batas lagi, atau menjadi orang yang sombong. Iya, orang kaya baru OKB ya, jangan demikian. Tetapi biarlah kita itu tetap rendah hati, tetap mawas diri, tetap berjaga-jaga, dan kita itu mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik lagi pada kita. Jadi dalam dunia ini, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 16:33 dikatakan, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wah, ini Tuhan ngancam, bukan. Tuhan berkata di atasnya, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu boleh damai sejahtera dalam aku. Loh, gimana aku dapat damai sejahtera? Kalau dikatakan dalam dunia ini ada penderitaan, nah ini perlu kita ingat, penderitaan itu sekejap. Tidak ada satupun penderitaan yang yang terus-menerus terjadi kepada kita. Nah, mengenai penderitaan ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada tiga hal. Yang pertama sekali, penderitaan ini datang pada orang berbeda-beda. Sebagai contoh di Alkitab, bagi Abraham dia nggak pernah miskin. Abraham itu dia nggak pernah miskin, dia nggak pernah kekurangan. Dan dia juga orangnya dihormati, tidak pernah tidak dihormati. Bahkan temannya adalah raja-raja. Nah, tetapi bentuk penderitaannya ialah penantian yang panjang untuk janji Tuhan. Baru umur 100 tahun baru dia dapatkan anaknya yang pertama. Nah, bagi Musa, dia itu mengenai anak gak ada masalah. Dia punya anak Gersom, dia punya anak lagi yang lain-lain. Tetapi bentuk kehilangannya ialah kehilangan kedudukan. Tadinya dia adalah orang yang terpandang di Mesir, tetapi karena dia berusaha untuk mengikuti panggilan Tuhan, maka dia terpaksa melarikan diri menjadi buronan di padang belantara. Nah,
bagi Ayub lain lagi. Dia itu malah kehilangan semuanya. Ya, bagi Esther dia sudah kehilangan semuanya. Malah ditambah lagi ketika dia mau masuk menjadi salah seorang kandidat untuk menjadi permaisuri raja, dia harus lagi mengalami pelatihan 1 tahun lagi. Jadi ada yang mengalami penderitaan itu dalam bentuk pelatihan. Ya. Dan dalam pelatihan itu dia harus mengekang diri. Karena ada ayat dikatakan di Alkitab, pada suatu hari raja mau mengetes mereka semua yang mau jadi permaisurinya. Jadi dibukakan ruang harta raja. Jadi apa yang mereka ambil itu jadi milik mereka. Dan banyak ini semua orang-orang mengambil sebanyak-banyak yang mereka bisa. Tapi Esther hanya mengambil satu barang yang mana itu dikatakan oleh Hegai, yaitu yang mengasuh dia. Dan itu membuat raja menjadi senang kepada Esther. Ya. Nah, kemudian bagi Daud, dia memang nggak punya duit pada waktu itu. Ya, dia memang nggak punya kedudukan. Malah dia itu penganiayaannya dia harus berhadapan lagi dengan Goliat. Ya. Diejek oleh saudara-saudarinya, dilupakan oleh ayahnya. Dan kemudian bagi Yusuf lain lagi, dia dicintai oleh ayahnya, tetapi dikhianati oleh saudara-saudarinya. Ya. Dan kemudian bagi Yesus sendiri pun ada padang gurun. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun tetap punya penderitaan sekejap ini. Jadi tidak semuanya hidupnya semuanya baik begitu. Ya. Gimana kabarmu? Baik. Gimana kabarmu? Luar biasa, baik. Gimana kabarmu? Oh, ajaib, luar biasa, baik. Gak demikian. Bahkan Tuhan Yesus umurnya hidup tetap ada orang-orang yang menentang dia. Ya. Orang Farisi, orang Saduki, orang-orang ahli-ahli Taurat tetap menentang dia. Selalu ada yang demikian dalam hidup ini. Tetapi kita harus tahu bahwa ini datangnya beda-beda. Jadi kenapa beda-beda? Karena kalau kita semua punya masalah yang sama, siapa menolong siapa? Semuanya nggak punya duit, siapa yang bisa ngasih duit? Semuanya lagi bersedih, siapa yang membawa sukacita? Tetapi kita punya masalah yang beda-beda supaya kita boleh saling menolong satu dengan yang lainnya. Memang dalam hidup ini dikatakan untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan kita harus melalui jalan yang sesak. Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang melaluinya. Banyak orang-orang sekarang pesta-pesta aja. Mereka tidak mau hidupnya berarti, mereka mau hidup untuk diri mereka sendiri, menikmati hidup. YOLO. You only live once. Iya, betul. Ya, oke, memang betul. Kita only live once. Tapi justru karena itu hidup kita harus menjadi berkat, harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau hidup ini cuma menjadi besar, hidup ini cuma menjadi orang hebat, semua bisa buat. Tetapi kalau hidup ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kita, berkat bagi teman-teman kita, ini yang perlu kita itu pelajari dan perlu kita usahakan. Amin, amin. Nah, jadi yang pertama sekali penderitaan itu datangnya berbeda-beda supaya kita bisa saling tolong menolong. Jadi jangan anggap penderitaan saudara yang paling hebat, tetapi ada hal yang bisa saudara tetap bagikan pada orang lain, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita sambung sedikit. Tadi katakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadilah orang yang sedikit ini memang sesak kita rasa, tetapi kita sampai kepada kehidupan. Amen. Kita sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan. Nah, kemudian hal yang kedua dari 3 hal tadi ya. Yang kedua, semua penderitaan mempunyai tanggal kedaluarsa. Amen. Jadi kita melihat tadi dari Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10 ya, bahwa Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi semua penderitaan punya tanggal kedaluarsa. Amen. Jadi kalau ada engkau tidak punya duit, itu punya tanggal kedaluarsa. Kalau ada engkau yang tertekan, ada tanggal kedaluarsanya. Jangan bodoh. Jangan merasa aku ini akan terus-terusan begini. Itu tipuan iblis. Engkau tidak akan terus-terusan jomblo, kecuali kalau memang kau mau terus-terusan jomblo. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa dengan penderitaannya. Nah, itu bodoh. Ya. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita sudah tenggelam, kita tidak hanya berdiam diri. Ya, kalau mau memang Tuhan mau menyelamatkan Ya karam. Iya. Kalau Tuhan mau selamatkan ya selamatkan. Kalau Tuhan tahu selamat, mati deh gue. Bukan begitu. Ada bagian kita. Jadi kalau memang kau jomblo, ada bagianmu. Kau tidak bisa tinggal terus di kamarmu, tinggal terus lalu kemudian berdoa, Tuhan kirimkan. Gak akan Tuhan kirimkan kalau kau juga tidak pergi. Ya. Kita harus pergi. Pakai lipstikmu, mandi, jangan bau, karena bau itu mengusir orang. Ya, jadi tolong sekali.
Ya, jadi tolong bergaya engkau, atur tubuhmu, menarik buat. Mengapa ada namanya tubuh seksi? Karena memang itu menarik. Nah itu makanya kita perlu mengerti tentang hidup nih. Jangan seksi, oh najis. Tidak. Nggak selama-lamanya Tidak selamanya pengertian yang begitu laku. Kalau kau masih begitu berarti masih kuno. Nah kalau yang kuno kayak gitu, seksi itu memuliakan Tuhan. Tapi tidak untuk diumbar. Tidak untuk diumbar bagi orang lain. Bukan, seksi itu memuliakan Tuhan. Tuhan suka anak-anak yang punya postur tubuh yang baik. Sekarang ini pendeta-pendeta yang terutama zaman-zamannya saya. Ini pendeta-pendeta pada semuanya punya postur tubuh yang baik. Tidak seperti dulu lagi kalau saudara lihat. Nah itu sebabnya saya juga jaga postur tubuh saya baik. Tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Dan kita juga harus jaga kesehatan kita dengan baik. Nah itu sebabnya penting sekali itu semua. Jangan kita ini seperti orang Kristen yang lama yang mau kekudusan gak jelas. Ya. Nah ini tidak boleh demikian. Ya, jadi saudara kita harus tahu betul-betul bahwa semua penderitaan ini, semua yang dikatakan memang betul-betul sekejap. Tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya orang miskin. Harus ada yang kita lakukan sesuatu. Amen. Kita tidak bisa tinggal terus dalam kemiskinan. Tidak bisa tinggal terus dalam kekurangan. Tidak bisa tinggal terus dalam kebodohan. Tidak bisa tinggal terus dalam pengertian yang sama. Amen. Kita tidak bisa menghadapi tahun 2021 dengan strategi tahun 1998. Ya memang tahun 1974 itu berhasil. Cara-cara demikian berhasil, cara datang ke rumah-rumah berhasil, cara menemui orang-orang satu persatu, mengajak dia datang ke gereja berhasil. Sekarang ini kita mau datang menemui orang udah pada lari. Betul. Jangan deket-deket. Takut kena virus ya Pak takut Gembala? kena virus. Sekarang sudah beda, strateginya harus berubah. Sekarang strateginya dengan apa? Dengan internet, dengan multimedia, dengan apa? Dengan sosial media. Maka kita harus pakai itu. Nah makanya dahulu ada pendeta yang khotbah, itu Facebook datangnya dari setan. Kawan, itu Facebook datangnya daripada Mark Zuckerberg. Sekarang dan Mark Zuckerberg terakhir kali kita cerita dia bukan setan, dia manusia sepenuhnya. Ya kan? Sekarang ini justru malah karena adanya masa-masa pandemik seperti sekarang, justru sosial media yang dulu banyak dan kerap mendapatkan pertentangan daripada gereja-gereja yang lawas, itu justru semua sosial media itu yang malah menjadi tulang punggung daripada keberadaan gereja sekarang ini. Kita tidak menutup mata ya bahwa gereja kita pun udah hampir 6 bulan ya Pak Gembala. Kita ibadah. Sudah lebih 6 bulan. Sudah lebih ya. Kita udah tutup gerejanya sesuai dengan arahan pemerintah. Bukan karena kita tidak mau, tetapi karena memang pemerintah menyarankan guna menghambat penyebaran virus adalah kita untuk mengurangi jadwal ibadah, bahkan ibadah dari rumah saja dulu. Nah harapannya adalah supaya ketika kita melakukan demikian, kita mengurangi pergerakan kita sehingga virusnya nggak punya kaki, saudara bisa jalan-jalan, enggak. Kita yang memindahkannya, kita yang punya kaki. Oleh sebab itu ketika kita tidak terlalu banyak jalan, kumpul dan juga bercengkrama di luar sana, harapannya adalah masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ibadah offline lagi. Betul. Dan kalau teman-teman juga udah mendengar bahwa hari Jumat yang lalu kita sudah ibadah offline pemimpin kelompok sel dan juga pemimpin sektor di Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKI Pusat Medan. Oleh sebab itu teruslah saudara doakan supaya kelak kita bisa ibadah minggu bersama-sama lagi, ibadah offline. Jadi ini semuanya pasti akan berlalu. Betul. Nah, tapi strateginya nggak sama. Kita nggak ibadah sama seperti dahulu lagi. Tetapi ini pasti berlalu bahkan lebih baik lagi. Sekarang nomor 1 tadi kita lihat ini masalah datangnya beda-beda sama semua orang supaya kita bisa saling tolong-tolongan. Nah nomor 2 kita melihat semua masalah kita apapun itu pasti akan berakhir. Makanya orang-orang dunia ya yang optimis itu bahkan yang tidak mengenal Tuhan tahu things will get better. Jangan sampai kita salah. Nah sekarang banyak orang yang nggak ngerti pengertian begitu, makanya dia mengambil tindakan-tindakan bodoh seperti bunuh diri, seperti jadi apatis. Ada juga yang memutuskan untuk dianya itu aku mau pisah gitu. Mengunci diri, menutup diri. Nah itu apatis ya. Dia apatis, tidak peduli lagi orang pokoknya gua deh. Lo mau buat apa di sana? Bukan begitu jawabannya. Dia langsung vonis gitu ya. Nah, atau dia misalnya vonis, semua laki-laki di dunia ini sama? Enggak sama. Enggak. Semua perempuan di dunia ini sama? Enggak sama. Semua orang tua di dunia ini sama? Enggak sama. Semua anak-anak di dunia ini sama? Enggak sama.
Semua gereja di dunia itu lebih bodoh lagi, nggak sama sayang. Itu bisa terjadi kalau saudara itu juga tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat dan juga wawasannya kurang luas. Iya, mengambil satu keputusan tanpa Iya. fakta-fakta yang jelas itu karena kurang pendidikan. Betul. Nah, tanpa ada informasi yang jelas. Tadi itu makanya saya katakan tadi di awal tadi kita penting sekali memiliki informasi yang jelas dari orang-orang yang kita terima. Walau memang orang-orang yang kita terima, orang-orang yang tadinya seharusnya memang memberikan informasi yang benar, bisa jadi dia memberikan informasi yang salah. Maka kita harus tahu acuannya apa? Firman Tuhan. Betul. Maka kita harus kaya dengan firman Tuhan. Kita harus teguh berdiri di Amin, dalam amin. firman Tuhan. Amin. Kita harus mengerti firman Tuhan. Makanya kalau ada sesi-sesi pemuritan, jangan diam-diam aja. Iya. Jangan lebih banyak main Mobile Legend. Among Us Ya, yang lagi happening. ya main Among Us sekarang ya. Jangan. Oke, kita tidak berkata nggak boleh. Kita bukan gereja zaman bahola yang berkata nggak boleh pakai rok mini, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Atau itu Bukan kita nggak. kuasa gelap Nggak setan. ada itu. Kita nggak begitu ya. Kalau memang kau merasa kau lebih baik dengan itu silahkan. Tetapi kita punya namanya norma kesusilaan. Ya. Kembali lagi seperti saya katakan tadi, seksi itu baik tetapi tidak untuk diumbar. Dan saudara juga tetap bisa main game, tapi kalau saudara sudah kerja habis-habisan seperti kuda. Ya betul. Jadi supaya imbang hidup ini, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, relax. Ya betul. Jadi bukan berarti tidak boleh main game, bukan berarti tidak boleh tamasya, bukan berarti tidak boleh liburan. Tetapi kalau hidup ini tamasya semua, gimana mau hidup? Ya, hidup ini main-main terus, Main-main dari mana terus, dari bisa mana makan. datang? Begitu. Jadi ini sekarang penting sekali kita tahu bahwa semua hal-hal nomor 2 tadi, semua permasalahan hanya sekejap, ada tanggal kedaluarsanya. Itu sebabnya kita harus mempunyai satu apa yang benar, satu sikap yang benar untuk itu. Jadi sikap yang salah itu bunuh diri, apatis, mengurung diri, mengucilkan diri. Itu enggak. Jangan sampai ada itu sama anak muda. Amin. Justru ketika engkau putus pacar, bukan jawabannya mengurung diri. Nangis-nangis di kamar. Justru jawabannya apa? Pakai makeupmu. Pakai mandi baik. Buat dirimu. Pakai bajumu yang terbaik. Pergi keluar sana. Kalau memang mau balas dendam ya caranya bukan ditikamkan dia begitu. Tetapi punyai pacar yang lebih baik lagi. Itu lebih bagus lagi. Jadi ada peningkatan dalam hidup. Tapi sebaiknya jangan karena balas dendam lah ya. Ya sebaiknya jangan karena balas dendam. Tapi itu dia. Kadang-kadang kita itu dibodoh-bodohi oleh perasaan. Kenapa? Karena kembali lagi tidak punya pemasukan yang baik. Bukan pemasukan uang tapi masukan Input pendidikan. ke dalam. Atau orang-orang yang berbicara pada kita tidak baik. Iya. Jadi itulah dia. Nah, kalau kita lihat dari Alkitab, Abraham tidak terus-menerus menunggu dalam hidupnya. Dia tidak mati menunggu. Tuhan berikan kepadanya apa yang dijanjikannya. Dia menikmati dengan janji-janji Tuhan itu. Dia menikmati dengan Ishak. Yang punya waktu-waktu dengan janji Tuhan. Musa tidak terus-menerus direndahkan dan dihinakan. Malah sebaliknya Musa itu malah sangat dimuliakan. Saking dimuliakannya itu, Musa itu harus dikubur oleh Tuhan sendiri. Supaya orang Israel jangan ke kuburannya dan menyembah Musa. Dan kemudian Ayub tidak terus-menerus miskin. Malah dia mendapatkan 2 kali ganda. Betul. Alkitab mengatakannya tidak terus-menerus miskin, tidak terus-menerus menderita. Semua penderita itu sekejap. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk di sana supaya kita itu bisa mempersiapkan diri kembali lagi, mempersiapkan diri untuk berkat, untuk pemulihan. Esther tidak terus-menerus dilatih lagi, oh belum selesai, latih lagi, enggak. Pada akhirnya dia menjadi permaisuri. Amin. Goliat tidak terus-menerus menghantui orang Israel, tidak terus-menerus mengancam, 40 hari dia mengancam. Nah, tapi kemudian Daud datang mengalahkan dia. Amin. Dan kemudian sejak itu Daud meningkat. Pada akhirnya dia menjadi raja Israel. Maksud Tuhan jadi, kehendak Tuhan jadi, rencana Tuhan jadi. Yusuf tidak terus-menerus dikhianati dalam hidupnya. Ya, dia dikhianati oleh banyak orang. Dikhianati oleh saudaranya, dikhianati oleh istri tuannya yang dilayani dengan sangat baik, dikhianati oleh juru minuman raja yang mana dilayaninya juga dengan sangat baik. Ya, tetapi dia tidak terus-menerus dikhianati. Pada akhirnya dia ada di atas saudara-saudaranya, dia ada di atas Potifar, dia ada di atas juru minuman raja, tapi dia walaupun ada kesempatan untuk balas dendam, Alkitab berkata dia tidak membalas dendam. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu gak enaknya kalau dikhianati. Dia tahu gak enaknya dilupakan. Dia tahu gak enaknya kalau dia itu ditekan. Maka dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang menekan dia, yang mengkhianati dia. Nah, Tuhan Yesus juga tidak terus-menerus tinggal di padang gurun.
Alkitab berkata dia keluar dari padang gurun. Dalam Lukas pasal 4 dikatakan, kalau saya tidak salah 13, dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, dalam Pengkhotbah 3:1 dikatakan segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab kita mengatakan segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi ada waktu ditentukan Allah, rencana Tuhan jadi pada hidupmu. Ada waktunya kau diangkat Tuhan. Saya berbicara saat ini kepada orang-orang besar di masa yang akan datang. Kepada bupati-bupati masa akan datang, gubernur-gubernur masa yang akan datang, dan juga kalau boleh mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia, kalau tidak Presiden Direktur dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya berdoa, jadilah itu. Nah saudara, Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti segala sesuatu jalan-jalannya, karena memang jalan Tuhan tidak dimengerti, tapi bisa dijalani. Amin. Tuhan minta kita untuk percaya ketika kita menjalaninya. Percaya kalau hari ini ada masalah, tetap percaya. Ya memang bikin stres lah, kadang-kadang tekanan darah naik, kadang-kadang kita menangis, emosional, ada yang marah, tetapi jangan dendam. Ya marah, boleh. Alkitab berkata boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau sudah berhari-hari gak padam juga amarahmu, itu dendam namanya. Dan dendam gak boleh. Alkitab berkata sah-sah aja Tuhan Yesus pun marah. Jadi ada orang berkata, kenapa Pak Pendeta marah? Tuhan Yesus juga marah. Pak, kami para pendeta hanya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tapi tidak boleh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Nah sekarang ini penting sekali, ya. Bagaimana caranya supaya kita dapat sampai pada maksud Tuhan? Jalani dengan iman. Amin. Jalani dengan iman. Jalani dengan iman. Amsal 3:6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Selalu akui Tuhan. Ada hal-hal yang buruk jadi pada kita, kita katakan Tuhan pasti tolong. Ada hal-hal yang tidak enak pada kita, kita katakan Tuhan pasti menolong. Nah, putus pacar, Tuhan pasti berikan yang lebih baik. Kiranya dia juga mendapat yang lebih baik lagi. Jangan cuma kita aja dapat lebih baik. Kita juga harus doakan orang supaya orang juga mendapat yang terbaik dalam hidupnya. Nah, jadi kemudian kalau kita dapat yang baik, kita katakan semua pun karena kasih karunia Tuhan. Memang kita ada bagian kita, tetapi banyak orang di dunia ini yang bekerja lebih keras dari kita, tetapi tidak seberuntung kita. Banyak orang di dunia ini yang bekerja lebih hebat daripada kita, tapi kalau Tuhan tidak buka jalan, dia tidak akan mengalami apa yang seperti kita alami. Jadi kita harus akui, memang betul-betul itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nomor satu tadi, penderitaan itu beda-beda. Ya. Supaya kita bisa saling tolong-tolongan. Tidak ada kita yang punya semua penderitaan yang sama supaya semuanya tenggelam. Tidak. Beda-beda. Saling tolong-tolonganlah kita. Dan kemudian nomor dua, sekarang mengenai penderitaan. Bahwa penderitaan itu punya masa kedaluarsa. Tidak selama-lamanya engkau menderita. Tidak selama-lamanya engkau jomblo. Tidak selama-lamanya engkau miskin. Tidak selama-lamanya engkau dikhianati. Tidak selama-lamanya engkau menunggu. Tidak selama-lamanya engkau tertekan. Tidak selama-lamanya engkau dibenci. Tidak. Ada saatnya engkau pasti dimuliakan Tuhan. Nah, nomor tiga ini yang paling luar biasa. Bahwa semua orang yang keluar daripada penderitaan pasti memiliki perubahan hidup yang signifikan. Amin. Nah sekarang, engkau tidak bisa mengeluarkan dirimu begitu saja, dalam arti kata melarikan diri daripada penderitaan. Jangan melarikan diri. Jangan, kalau memang kayak Tuhan Yesus. 40 hari di padang gurun, 40 hari dia di padang gurun. Tidak 20 hari, mentang-mentang dia anak Allah, segala Allah. Anak Tuhan, di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, dia bisa melakukan segala sesuatu. Maka udahlah, udah cukuplah 5 hari aja, udah cukuplah seminggu aja, udah cukuplah 3 hari aja. Enggak, kalau memang 40 hari, 40 hari. Pada waktunya Tuhan, dia keluar, dan dia keluar dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktunya Tuhan, dia keluar, dan dia keluar dengan kemenangan yang besar. Tetapi sebelum waktunya keluar, kita harus bisa tetap percaya, menikmati bentukan Tuhan. Nah, jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa ada perubahan-perubahan hidup yang signifikan. Nah saudara, jangan khawatir karena ada batasan yang diberikan Tuhan kepada semua persoalan kita. Amin. Alkitab berkata jelas ada batasan diberikan Tuhan pada setan sehingga dia tidak bisa melampaui batasan tersebut. Tuhan kasih batasan. Yang pertama sekali dikatakan bahwa setan memang berusaha untuk mengalahkan Ayub. Tetapi setan sendiri pun mengaku, engkau yang membangun pagar di sekeliling Ayub, aku gak bisa buat apa-apa. Lalu Tuhan cabut pagar itu, tapi Tuhan kasih batasan. Tuhan kasih batasan, jangan jamah dia. Lalu kemudian Tuhan kasih batasan, boleh jamah dia, tapi jangan ambil nyawanya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan mau satu hari Ayub akan mendapat 2 kali ganda. Amin. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa kembalikan. Apapun yang dicuri setan. Yang jelas Alkitab berkata batasannya apa? Tidak melebihi kesanggupan kita. Amin. Masalahnya kita selalu berpikir aku gak sanggup.
Masalah kita selalu berpikir, aku nggak mampu melewati ini. Aku nggak mampu menjadi gembala sidang. Aku nggak mampu. Itu sih sebenarnya satu hal yang baik ya. Yang paling ngeri kita kalau ada orang merasa mampu. Mungkin lebih tepatnya dia bergantung sama Tuhan ya. Kalau misalnya dia merasa tidak mampu, itu dia ditipu oleh setan. Karena setan tidak bisa mengubah firman. Bahwa persoalan yang datang kepada kita tidak pernah bisa melebihi kesanggupan kita. Betul. Karena Tuhan itu adil. Dia nggak bisa mengubah firman-Nya, tapi dia bisa menipu kita seolah-olah persoalan itu lebih besar daripada kemampuan kita. Dan ketika kita mulai bersandar kepada Tuhan, setan akan mulai berkata bahwa sesungguhnya pekerjaanku itu lebih besar daripada Tuhan. Tuhan itu lambat-lambat nolong kamu, kayak gitu. Jadi kita perlu sadar bahwa sesungguhnya Tuhan sengaja mengizinkan semua persoalan itu datang dan dia pastikan itu tidak melebihi filternya, yaitu kesanggupan kita. Nah, banyak pendeta-pendeta ini salah lagi. Saya dulu selalu mendengar, oh saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang persoalan itu tidak melebihi kesanggupan kita karena kita penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita akan menolong kita melewati persoalan itu. Betul, memang betul, setengah. Roh Kudus betul ada dalam kita. Roh Kudus pasti akan membantu kita dalam melewati semua masalah kita, betul. Tapi yang dikatakan Alkitab bukan tidak melampaui kekuatan Roh Kudus. Kalau itu ya pasti tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Tidak ada di dunia ini yang bisa melampaui kekuatan Roh Kudus. Tidak ada, apapun tidak ada. Jadi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, sudah pasti kita akan menang. Makanya penuhlah dengan Roh Kudus supaya engkau pasti menang. Nah sekarang, kalau memang demikian, hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa menang, maka orang dunia gak akan bisa menang. Gak akan ada orang berhasil yang lain selain daripada orang Pentakosta karismatik. Tetapi ternyata di dunia ini banyak orang lain, bahkan orang-orang agama lain pun banyak yang berhasil. Di Jepang ada orang-orang agama Shinto yang berhasil. Di Timur Tengah banyak orang-orang kaya yang beragama Muslim yang berhasil. Di daerah-daerah Thailand orang-orang yang konglomerat keras dunia yang beragama Hindu, beragama ya di India Hindu, ya di Thailand Buddha, ya di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena memang ini firman. Tidak melebihi kesanggupanmu sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia pun Tuhan izinkan. Tuhan, dengarkan, saya punya khotbah dahulu bahwa orang-orang yang lahir di dunia ini adalah pemenang-pemenang. Dan memang itu takdirmu, takdir kita. Bahwa kita yang lahir di dunia ini lebih kuat daripada persoalan kita. Jadi kalau saudara betul-betul tahu, hari ini pun saudara bangun dan saudara tahu persoalan apapun yang jadi padamu hari ini, engkau lebih kuat daripada itu. Apalagi kalau kau penuh Roh Kudus. Tentunya engkau akan menjadi lebih luar biasa lagi. Nah, jadi dengan pengertian-pengertian tersebut, ya kita harus melihat bahwa persoalan kita bukan luar biasa. Dahulu kita lihat persoalan kita itu luar biasa. Sekarang terbalik, yang luar biasa itu adalah kita, bukan persoalan kita. Nah, walaupun demikian kita nggak boleh menyepelekan persoalan. Bukan langsung kita sepele, kecil lah itu, bukan demikian. Kita harus mengatasinya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempelajarinya dan mempunyai jalan keluar yang betul-betul. Kita harus mendoakannya, kita harus mengerjakannya. Nah, kemudian kalau dahulu kita melihat persoalan itu lebih besar, aduh aku nggak sanggup. Sekarang terbalik, persoalan itu lebih kecil daripada kita. Pasti lebih kecil, nggak ada yang sama. Rasa-rasanya pun sama ini, enggak. Karena firman Tuhan berkata tidak melebihi kesanggupanmu. Saya bacakan kepada kita semuanya 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas sekali. Nomor 3. Mungkin kita berpikir kita tidak mampu mengatasi persoalan kita. Iyalah, kalau kau mampulah kau kan hebat banyak uangmu, kau kan hebat banyak kenalanmu. Aku ini apalah, aku gak punya banyak uang, gak punya banyak kenalan. Sekarang ini bukan demikian. Kita dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita bisa. Dengan bakat, dengan talenta yang diberikan Tuhan pada kita, dengan apa yang ditaruhkan Tuhan di tangan kita, bisa. Kalau Tuhan taruhkan teman, bisa. Kalau Tuhan taruhkan uang, bisa. Kalau enggak pun ada yang lain yang Tuhan taruhkan pada kita dan kita bisa mengatasi masalah kita. Nah, Alkitab juga memberikan kepastian bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Nah sekarang kalau kita ada dalam persoalan, ada dalam kegelapan, kita belum melihat jalan keluar, bukan berarti jalan keluar itu tidak ada. Alkitab menjanjikannya ada jalan keluar. Dan kalau Tuhan berjanji Dia tidak akan bohong. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus jalan.
Tetap berjalan sampai kita lihat jalan keluar. Dan kalau sudah kita lihat jalan keluar, berjalanlah ke arah jalan keluar tersebut. Jadi apa yang kita lakukan? Tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap melayani. Ada orang-orang berkata, oh aduh aku udah begitu menderita sekarang ini, aku menderita dalam keluarga, aku pengen keluar dari keluarga ini, aku pengen keluar dari gereja ini, aku pengen keluar dari persoalan ini. Jangan anakku. Saya pernah melayani satu orang gadis yang kerjanya keluar aja, salah tawaran lebih bagus, kerjanya keluar. Dan pada akhirnya sekarang tidak ada perusahaan yang mau menerima dia. Karena dalam waktu 6 bulan dia pasti keluar, dalam waktu setahun dia keluar. Perusahaan berkata ini orang pasti punya masalah, ini orang susah diatur. Dan itu yang jadi. Jadi sekarang ini kita harus setia. Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 dikatakan sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang, Tuhan akan datang. Dan ini bukan hanya cerita kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan datang. Setiap kali dia datang dia pasti akan bawa pemulihan, dia pasti akan bawa kuasa, dia pasti akan bawa perubahan, dia pasti bawa hal-hal yang baik, dia pasti bawa berkat. Itu sebabnya dikatakan tidak akan ada yang menangguhkan kedatangan, tidak ada yang bisa menghalangi kedatangannya. Dikatakannya orang-orangku akan hidup oleh iman dan jangan mengundurkan diri. Karena kalau mengundurkan diri binasa impianmu, binasa masa depanmu, binasa maksud Tuhan dalam hidupmu, binasa rencana Tuhan, binasa kehidupanmu. Jangan. Tapi kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri tapi binasa, tapi kita adalah orang-orang yang beroleh hidup. Sedikit waktu lagi kemenanganmu pasti datang. Sedikit waktu lagi kesembuhanmu pasti tiba. Sedikit waktu lagi berkatmu akan turun bagaikan hujan yang deras. Sedikit waktu lagi pertolonganmu akan datang. Sedikit waktu lagi janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Sedikit waktu lagi jawaban doa pasti sampai. Sedikit waktu lagi tangan Tuhan akan menjangkau engkau dan memulihkan engkau. Sedikit waktu lagi pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Sedikit waktu lagi bertahanlah, tetap berjalan, tetap tersenyum. Amen. 3 hal hari ini kita percayai, kita pelajari. Apakah itu? Nomor 1, persoalan itu datangnya nggak sama-sama sama semua orang. Ya. Nomor 2, bahwa persoalan itu punya tanggal kedaluarsa. Nomor 3, setelah persoalan itu selesai, yang mana itu tidak melebihi kesanggupan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ya, kita lihat kembali, Abraham setelah dia terima janji Tuhan, dia nggak buat blunder lagi. Beberapa kali sebelum dia terima janji Tuhan, dia buat blunder banyak. Dia jual istrinya, ya dan lain sebagainya. Musa juga kehidupannya berubah total. Tadinya dia melarikan diri, fugitive, wanted. Sekarang menjadi orang yang sangat-sangat dihormati. Esther menjadi permaisuri. Ayub dipulihkan kekayaannya 2 kali ganda daripada sebelumnya. Daud yang tadinya dilupakan oleh orang tuanya, diejek-ejek, diancam-ancam oleh Goliat, diejek-ejek oleh Goliat. Sekarang ini menjadi apa? Menjadi raja, dan dengan dia Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Daud adalah raja yang nggak pernah kalah, bahkan ketika dia mau kalah nggak bisa kalah. Ya. Dan Yusuf yang tadi dikhianati menjadi budak dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, sekarang menjadi perdana menteri Mesir. Orang kedua di Mesir, di mana raja sendiri Firaun berkata, tanpa pengetahuanmu tidak ada yang bisa bergerak. Tuhan Yesus keluar, Lukas 4 ayat 13 yang saya katakan tadi, dia keluar dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini luar biasa. Sebentar lagi, sedikit lagi, hidupmu pasti berubah. Amin. Sebentar lagi COVID ini akan berakhir, semua pasti berubah. Pasti akan lebih baik lagi. Sebentar lagi, gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia pasti akan lebih baik lagi. Amin. Sebentar lagi, saya akan lebih baik lagi. Sebentar lagi, masa depanmu akan dinyatakan Tuhan. Tahan sedikit lagi. Amin. Senyum terus, melayani terus, bersemangat terus. Tahan sedikit lagi, bisa. Kalau nggak tahan, berdoa. Kalau nggak tahan, bawa kepada Tuhan. Nah sekarang ini kita mau bawa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan bagi semua anak-anak muda yang pada saat ini ada dalam tantangan, ada dalam persoalan, ada dalam tekanan-tekanan, ada dalam kesedihan, ada di dalam berbagai permasalahan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tidak tinggal diam di dalam masalahnya, tidak tinggal diam di dalam dosanya. Kami berdoa Tuhan mereka menyambut panggilan-Mu, mereka mendengar panggilan-Mu. Di dalam nama Yesus semuanya menyambut rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Dan dalam nama Yesus Tuhan punya jalan untuk mengeluarkan mereka daripada semua permasalahan mereka. Hamba berdoa mereka melakukan tindakan-tindakan yang benar. Tidak ada yang tinggal dalam dosa, tidak ada yang tinggal dalam
kebodohan, tetapi semuanya melakukan sesuatu. Ada yang berjalan terus, ada yang tetap tersenyum, ada yang tetap melayani, ada juga yang berubah, ada yang meninggalkan semua dosa-dosa, meninggalkan semua kehendak daging, ada juga yang mulai belajar dengan baik, ada juga yang mulai bersemangat mengerjakan, mencari pekerjaan dan lain sebagainya, hal-hal yang berguna untuk menyambut panggilan Tuhan. Tidak ada yang menyerah dalam ketakutannya, tidak ada yang menyerah dalam persoalannya, tetapi semuanya maju dan maju di dalam nama Yesus. Mau berdoa bagi semua anak-anak muda yang memiliki tantangan pada saat ini, yang memiliki persoalan. Biarlah semuanya kami tidak ada yang menyerah, tidak ada yang berhenti, tetapi mengerti bahwa ini adalah pelatihan bagi kami untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Kami tahu pada waktu Tuhan semua masalah pasti selesai dan kami pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Kami tidak mau keluar sebagai pemenang yang babak belur, kami tidak mau keluar sebagai orang-orang yang kalah, tapi mau keluar sebagai pemenang telak. Kami diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Kami pasti menang di dalam nama Yesus. Sama berdoa, penuhkanlah semua anak-anakmu dengan Roh Kudus ya Tuhan, supaya dengan Roh Kudus kami mendapat jaminan kemenangan. Dan bagi semua anak-anakmu yang pada saat ini ada dalam keadaan yang baik, ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa, mau berdoa berikan hikmat kebijaksanaan bagaimana memperlakukan berkat-Mu ini, karena kami tahu kedepannya akan ada peningkatan kelas, akan ada peningkatan kedudukan. Itu sebabnya tantangannya akan menjadi lebih besar lagi. Dan dalam setiap kedudukan yang lebih besar akan ada persoalan yang lebih besar. Dan kami tahu Tuhan bahwa persoalan yang lebih besar disertai dengan kekuatan yang lebih besar lagi, otoritas yang lebih besar lagi. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, biarlah itu jadi supaya ada peningkatan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau tetap pada tempat kami sekarang ini. Kami tidak mau tetap pada tempat kami 10 tahun yang lalu. Kami tidak mau memakai strategi yang sama 20 tahun yang lalu. Kami mau Kau berikan hikmat kebijaksanaan. Kami mau Kau berikan pada kami pertolongan-Mu. Kami mau Kau berikan pada kami kekuatan daripadamu, hikmat yang baru daripadamu, supaya kami boleh menjalankannya. Kami tidak mau ketinggalan oleh dunia ini. Kami mau ada di depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang waktunya kita sambut panggilan Tuhan. Kita mau berdoa doa kampunan dosa. Apabila saudara-saudara merasa diri orang berdosa dan tidak tahu jika meninggalkan dunia ini kemana, ke surga atau ke neraka, mari kita doakan doa ini. Apabila kita mau menyambut panggilan Tuhan, mari kita doakan doa ini dengan sepenuh hati. Mari kita sama-sama berdoa. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Taruhlah tangan kiri di dada tanda kita membuka hati kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan kanan ke atas tanda kita memanggil Tuhan Yesus. Maka sama-sama kita berkata, sama-sama doakan. Dalam nama Yesus katakanlah, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Saya percaya padamu. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan dan Juru Selamat saya. Penolong dan penebus saya. Penolong dan penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah saya. Sucikanlah dengan saya. Darah Yesus. Dengan darah Yesus. Mulai saat ini. Saya lahir baru. Saya lahir dan baru. menjadi anak Bapa Sorgawi. Dan menjadi anak Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ikut Tuhan Yesus. Saya ikut Tuhan Yesus. Seumur hidup saya. Seumur hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Dan saya lahir baru. Dan saya lahir Terima baru. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Adik-adikku, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jika ada semua yang mengikuti doa ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya Pendeta Gideon Munte, Gembala Sidang Saudara, dan juga istri saya Ibu Popi Munte, kami mau meneguhkan bahwa semua kita yang mengikuti doa ini, firman Tuhan berkata, saudara sudah lahir baru. Hal yang pertama yang harus saudara lakukan adalah untuk dibaptiskan. Jadi carilah, jadi pantengin kita punya sosial media, karena kita akan mengadakan baptisan air dan waktu dan tempatnya akan kita beritahukan melalui sosial media kita, dan kita akan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi harus didaftar dan kita melaksanakan 2 kali, karena dalam satu ibadah kita hanya bisa melaksanakannya hanya 20 orang saja, maksimum 25 orang. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita hanya bisa membaptiskan setiap bulannya. Biasa kita baptisan ratusan orang, sekarang paling maksimum 50 orang. Jadi saudara pastikan di bulan mana dan tanggalnya, waktunya, tempatnya akan ada di sosial media kita. Daftarkan dengan segera, saudara harus dibaptiskan, karena Markus 16 ayat 16 berkata, mereka yang percaya dan dibaptis, dia yang diselamatkan. Nomor 2, bacalah Alkitab saudara, karena firman Tuhan adalah makanan rohani. Dengan makanan rohani, roh kita yang baru lahir menjadi bertumbuh dan jadi kuat dalam Tuhan, sehingga tidak mudah dikalahkan oleh setan. Nomor 3, latihlah diri saudara untuk berdoa, karena doa adalah nafas rohani kita. Jadi kita
perlu bernafas supaya kita bisa hidup. Dan dengan doa kita pasti mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Nomor 4 yang terakhir saudara yang harus kita lakukan ialah kita harus punya keluarga di mana kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan juga di mana kita boleh sama-sama melayani Tuhan. Dalam hal ini saya dan juga istri saya, kami semua yang bertugas di Gereja Kemenangan Indonesia menyambut Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sudah diberkati oleh doa, maka hari ini kita juga akan diberkati oleh pengumuman kita dan apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang menjadi berkat bagi kita sepanjang minggu ini. Dan kami persilakan kepada worship servant kita atau pelayan penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam kemenangan iman. Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom pemuda-pemudi, malam hari ini saya akan bacakan pengumuman kita. Baik, puji Tuhan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte dan Ibu Popi Nelly Munte, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Selama himbauan pemerintah untuk mengadakan social distance dan physical distance, ajaklah keluarga dan sahabat saudara untuk bergabung dengan ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Dan ibadah kita yang lain dapat disaksikan melalui GKI online dan kita ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte, YouTube GKI Pusat Medan, YouTube Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, dan aplikasi VM Radio, Real Radio, dan GKI Church. Instagram Pemuda @VictoriousYouth GKI PM. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan yang membutuhkan topangan doa, saudara dapat mengirimkan permohonan doa saudara melalui DM atau message ke sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya. Kita dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pembangunan kita melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya ulangi, rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Pemuda-pemudi, kita akan segera membuka ibadah offline. Berhubung tempat ibadah kita tidak digunakan selama kurang lebih 6 bulan, maka kita perlu ada perbaikan dan juga kita perlu mengadakan alat-alat protokol kesehatan. Untuk itu kita akan memberi untuk perbaikan rumah Tuhan. Kita dapat memberikannya melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Saya ulangi, rekening BRI atas nama Bapak Gembala Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Kami juga menyediakan bagi saudara virtual banking OVO, Dana, dan link aja yang ada di layar handphone atau layar televisi saudara. Mohon agar di screenshot untuk memudahkan saudara dalam memberi. Dan saat ini Ibu Popi Munte, Ibu Gembala Sidang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Dan saat ini mudah-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersatu dalam doa untuk memberikan persembahan kita.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus kuat dan kokoh di dalam Engkau, supaya kami bisa menghadapi semua yang datang kepada kami. Entah itu persoalan, entah itu juga merupakan tekanan-tekanan, entah itu krisis seperti masa sekarang ini. Kami percaya penuh Tuhan bahwa tidak ada persoalan yang bisa bertahan melawan kami. Terutama ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan tidak ada persoalan yang selama-lamanya tinggal. Karena Engkau sudah memberikan batasan kepada semua persoalan itu. Amen. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini teguh dalam hati kami. Kami akan terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Amen. Kami akan kokoh berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak ragu lagi, Tuhan pasti menolong kami. Amen. Saat ini Tuhan, kami juga datang ke rumah-Mu. Baik melalui online, meskipun melalui online ini Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu tidak dengan tangan kosong. Tapi kami juga membawakan persembahan dan persepuluhan kami. Saat ini Tuhan, kami bawakan persembahan persepuluhan kami. Kami taburkan Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap taburan kami boleh menjadi benih yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang subur dan menghasilkan hingga 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Kami nyatakan Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber hidup kami. Tidak ada yang lain. Kami mengerjakan bagian kami Tuhan. Dan setelah itu juga Engkau menjadikan itu jalan bagi Engkau untuk memberkati kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakanlah juga pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi kami. Entah itu pintu berkat. Entah itu pintu masa depan yang gilang gemilang. Entah itu pintu-pintu kesehatan. Entah itu pintu pemulihan keluarga. Entah itu pintu jodoh. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakannya bagi kami. Dan ketika Engkau yang membukakannya, tidak ada tangan manusia manapun atau siapapun juga yang dapat menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah iman dan percaya kami. Dan kami percaya juga Engkau telah menjamah, Engkau telah menjawab doa kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, dan bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan saudara. Oleh karena persembahan dan persepuluhan saudara lah, maka kita boleh mengadakan siaran GKI online ini. Dan dengan siaran ini, terutama di masa-masa pandemik ini, kita boleh memberkati dan menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan kita bisa sampai ke pelosok-pelosok yang selama ini belum bisa kita jangkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalaskan semua korban dan kebaikan hati saudara. Dan kami juga memberitahu kepada saudara bahwa pada masa-masa seperti sekarang kita juga turut serta untuk berkorban dalam pembangunan rumah Tuhan yang ada di GKI Cabang. Dan kita juga setiap minggunya memberikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan, yaitu mereka yang terkena dampak daripada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan saudaraku, kiranya Tuhan Yesus, ini doa kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya saudara, baik dalam hal masa depan, keuangan, kesehatan, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saat ini kita telah sampai pada penghujung daripada ibadah kita. Dan sebentar lagi kita akan berdoa, doa berkat bersama dengan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan sebentar kita akan tutup ibadah kita, tetapi setelah kita tutup ibadah ini jangan langsung kita bubar, tetapi kita akan saling mendoakan. Dan dalam mendoakan ini kami tetap ingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan bersentuhan secara langsung sebisa-bisanya, dan kalau memang itu diperlukan jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer terlebih dahulu. Pakailah masker dan juga pakailah face mask. Dan jangan mendoakan dua orang sekaligus, tetapi doakanlah satu persatu. Dan diantaranya saudara tetap memakai hand sanitizer atau mencuci tangan terlebih dahulu. Memang agak ribet, tetapi itu harus kita laksanakan. Jaga diri saudara, jaga diri orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, dan jaga diri sekeliling kita. Kita berdoa supaya semuanya dilindungi oleh Tuhan. Jika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dan mari sama-sama kita tutup ibadah kita dan kita berdoa doa berkat. Bukalah saudara, angkatlah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adalah tangan Tuhan yang melindungi kita daripada segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus berkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dan semua berkat ini boleh kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih setia, kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan, dan kita semua yang menerima berkat Tuhan sepenuhnya sepakat berkata, Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online Victorious Youth atau ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Dan kita akan bertemu dalam ibadah-ibadah online yang lainnya. Dan terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaannya, terima kasih untuk kebersamaannya, dan terima kasih untuk segala korbannya. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Dari kami semua, saya di sini Pendeta Gideon Munte Gembala Sidang Saudara bersama dengan istri saya Ibu Poppy Munte, dan semua kita yang bertugas di sini untuk melayani saudara, kami mau mengucapkan haleluya, salam kemenangan iman, dan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kekayaan ilahi melimpahi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.